Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sinema 29. Kali ini Sinema 29 akan menceritakan alur film Shooter Islam. Sulit untuk bisa memahami perasaan seseorang yang mengalami trauma, apalagi jika itu berkaitan dengan keluarganya. Untuk menyembuhkannya pun dibutuhkan usaha yang sangat ekstrim. Inilah yang coba digambarkan dalam film Shooter Islam. Kisah bermula pada petualangan dua detektif, Edward Daniels dan Kurt Aule, yang diminta menyelidiki sebuah kasus di sebuah rumah sakit jiwa bernama Ascalif. Namun ini bukan rumah sakit jiwa biasa, melainkan rumah sakit yang merawat para kriminal gila. Itulah sebabnya rumah sakit ini terletak di sebuah pulau terpencil di Boston, Amerika Serikat. Begitu sampai dengan kapal feri, mereka lantas diperkenalkan kepada seorang psikiater yang memimpin institut tersebut, Dr. Johann Cowley. Sang psikiater menceritakan bahwa seorang pasien mereka yang bernama Michael Solando kabur tanpa ada yang tahu. Padahal institut itu dijaga ketat dan berada di sebuah pulau terpencil. Michael ini digolongkan sebagai pasien berbahaya karena riwayatnya adalah membunuh ketiga anaknya. Ia menenggelamkan mereka di danau samping rumahnya. Ia menahan kepala anaknya satu persatu di dalam air sampai mati, lantas membawa mereka ke dalam rumah dan memakan mereka sebelum tetangganya datang. Jelas Cowley tentang Russell. Ketika foto Russell diperlihatkan, saat itulah bayangan aneh muncul di pikiran Andrew yang lebih akrab disapa Teddy itu. Ia melihat sosok mayat ibu dan anak yang telah membeku di jalan. Setelah itu ia merasa pening dan ia meminta aspirin pada Cowley. Anehnya, meski seluruh sipir telah mencari ke penjuru pulau, Russell tak ditemukan. Namun ketika memeriksa lantai di kamar Russell, Teddy menemukan secarik kertas di bawah lantai yang bertuliskan The Law of 4 Boys 6-7. Teddy kemudian mengunjungi para sipir yang mencari di tepian karang. Di sana Teddy menunjuk ke sebuah bangunan mercusuar. Namun wakil sipir MC Pearson hanya mengatakan itu adalah fasilitas pengolahan limbah. Malamnya ia mengumpulkan seluruh staf, tetapi ia juga tak menemukan petunjuk apapun dari keterangan-keterangan itu. Ia justru kesal ketika mendapati fakta bahwa psikiater utama Russell, Dr. Sheehan, justru sedang berlibur. Akhirnya Cowley mengajaknya minum-minum. Namun dari suara musik klasik yang diputar dalam ruangan Cowley, ia seperti mengenal lagu itu. Ingatannya pun kembali saat ia menjadi pasukan Amerika Serikat yang bertugas mengepung sebuah markas Nazi di Dachau, Jerman. Di sana ia melihat seorang petinggi Nazi yang bunuh diri karena terkepung meregang nyawa. Malam itu Teddy menginap di bunker rumah sakit. Dalam mimpinya, ia bertemu sang istri yang basah kuyup dan mengatakan Ladies masih di sini. Tetapi ketika mereka berpelukan, dari dalam tubuh wanita itu keluar air dan darah, lalu berubah menjadi serpihan kertas yang terbakar. Keesokan harinya, Teddy menanyai beberapa rekan Russell dalam terapi. Tetapi ia tak puas karena merasa semua jawaban yang diberikan pasien-pasien itu sudah diatur.
Ia juga menanyakan apakah mereka mengenal Andrew Ledis, namun semuanya menggeleng. Chuck bertanya kepada Teddy siapa Andrew Ledis. Dan Teddy menjawab, Ledis adalah teknisi yang menyebabkan kebakaran di apartemennya dan membunuh sang istri. Teddy dan Chuck lalu mendatangi beberapa bagian rumah sakit demi mencari Ledis. Sebab Teddy yakin Ledis ada di situ. Namun mereka terjebak di tengah hutan saat hujan badai. Begitu dijemput, keduanya diantar ke ruangan Cowley yang sedang rapat dengan pengurus rumah sakit. Tiba-tiba saja Cowley mengabarkan bahwa Russell telah ditemukan. Tak ada bekas luka di dirinya, dan ketika ditanya, Russell bercerita seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu sejurus kemudian ia mengamuk. Teddy dan Chuck dibawa kembali ke ruangan Cowley. Petir menyambar dan berkilat-kilat mengenai wajah Teddy dan ia menjadi seperti pening. Setelah diberi obat, Teddy dibaringkan di basement bersama lainnya karena hujan badai untuk kesekian kalinya. Saat itulah ia kembali bermimpi dan melihat tumpukan mayat di sebuah camp milik Jerman, dan melihat Russell dan seorang anak perempuan yang tiba-tiba hidup kembali dan mengatakan, "Kau seharusnya menyelamatkan kami." Teddy meneteskan air mata dan terbangun di tempat tidurnya. Mendadak seorang wanita masuk ke basement dalam keadaan basah kuyup yang ternyata itu adalah istrinya. Istrinya ini lagi-lagi mengatakan Ledis masih di sini dan meminta Teddy untuk membunuhnya. Lalu Teddy terbangun di tengah kepanikan karena rumah sakit sedang kacau. Badai telah memporak-porandakan, beberapa bagian rumah sakit hancur dan menyebabkan sebagian pasien keluar dari kamarnya. Kesempatan ini dimanfaatkan Teddy dan Chuck untuk menyelinap masuk ke bangsal ship yang konon hanya dihuni penjahat terburuk. Sembari menyalakan korek, Teddy menelusuri sebuah lorong dan bertemu sejumlah pasien. Beberapa orang berteriak dan menjulurkan tangannya berusaha menggapai Teddy dan sayup-sayup terdengar suara memanggil Ledis. Ia pun bertemu salah seorang pasien yang dikenalnya, Georgian Noyes. Pria ini mengatakan Teddy tidak menginvestigasi apapun, bahkan ia tak ubahnya tikus dalam labirin. George juga menyebut bahwa istrinya yang belakangan diketahui bernama Dolores telah mati dan meminta Teddy untuk melepaskannya. Teddy akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Ledis berada di mercusuar, dan ia pun melakukan berbagai cara untuk bisa sampai ke sana. Sesampainya di mercusuar, ia melumpuhkan seorang sipir dan mengambil senapannya. Berhasil masuk, ia menemukan Cowley duduk tenang di dalam sebuah ruangan. Disinilah identitas asli Teddy terkuak. Menurut Cowley, Teddy adalah pasien yang sudah ada di rumah sakit itu selama 2 tahun belakangan. Dalam laporan yang dimiliki Cowley juga dikatakan pasien ini amat pintar dan memiliki delusional tinggi. Dia adalah mantan tentara dan US Marshal. Tak hanya itu, Cowley lantas menunjukkan 4 nama yang merupakan anagram dari satu sama lain: Edward Daniels, Andrew Ledis, Russell Solando, dan Dolores Chanel. Dengan kata lain, Andrew Ledis adalah Teddy itu sendiri. Begitu juga dengan nama istrinya yang sebenarnya hanyalah anagram dari Russell Solando, pasien kabur yang kasusnya sedang ia tangani. Cowley melanjutkan nama-nama itu diciptakan sendiri oleh Teddy dan ia seolah-olah sedang mengungkap konspirasi yang ada di rumah sakit. Chuck kemudian muncul dengan memakai setelan. Ialah Dr. Lester Sheehan yang dicarinya selama ini.
dan ia tak lain adalah psikiater Teddy sendiri. Lantas apa yang selama ini dilakukan pihak rumah sakit terhadap Teddy? Cowley mengatakan ini adalah bagian dari metode pengobatan radikal yang diberikan kepada Teddy karena kasusnya juga tak biasa. Ia menduga jika membiarkan Teddy bermain dengan fantasinya maka ia akan sembuh. Tapi ternyata anggapan Cowley keliru. Sheehan menimpali Dolores lah yang bersalah karena membakar apartemen mereka lalu pindah ke rumah kabin. Tetapi kemudian justru membunuh ketiga anaknya di danau samping rumah. Bahkan Cowley memperlihatkan salah satu dari foto ketiga anaknya. Teddy sadar itu adalah gadis kecil yang berulang kali muncul di mimpinya dan memintanya menyelamatkan dia. Dan nama bocah itu adalah Russell. Ingatan Teddy pun terlempar di hari di mana kejadian tragis itu berlangsung. Ia baru saja pulang dari tugas dan tidak mendapat istrinya di dalam rumah. Rupanya sang istri berada di teras belakang, sedang duduk di ayunan belakang rumah. Tapi meski dipanggil Dolores tak menyahut. Ia hanya menengok ke belakang sebentar lalu mendatangi Teddy dalam keadaan basah kuyup. Lalu Teddy bertanya di mana anak-anaknya. Sempat tak mengaku. Tiba-tiba ia melihat ada sesuatu yang mengembang di danau. Ia langsung berlari ke danau dan melihat anak perempuannya sudah tak bernyawa. Ketiganya pun diangkat ke daratan dan meratapinya. Dolores menghampiri Teddy namun antara marah dan sedih yang teramat dalam. Teddy pun menembak istrinya. Kemudian dia terbangun dan bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan Cowley dan Sheehan seolah tersadar kembali. Pada dasarnya, gangguan ini adalah bentuk respons yang diberikan seseorang ketika mereka dihadapkan pada sebuah kejadian yang dianggap traumatis, semisal penganiayaan fisik, seksual maupun emosional, bencana alam atau pertempuran fisik. Tujuannya agar ingatan tentang kejadian tersebut tetap berada di bawah kendali mereka. Ada banyak sekali cuplikan adegan yang menunjukkan bahwa Teddy memperlihatkan gejala gangguan disosiatif. Bahkan beberapa kali penonton tak bisa membedakan mana dunia nyata dan mana dunia lain menurut persepsi Teddy.